untuk membersihkan manusia-manusia yang zalim pada saat itu. Masa peradaban pertama. Kemudian ketika sudah terjadi kehancuran dan pembersihan, dimulailah peradaban baru. Yang mana peradaban baru itu masih berpegang teguh pada ajaran tauhid. Lalu berkembang lagi manusia yang lama-kelamaan juga kembali melakukan kemaksiatan dan kesyirikan. Kemudian dibersihkan lagi dengan bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan tim Insan Merbabu. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim mau mengungkap dari sisi gaib, ada misteri apa di bulan September yang bertepatan dengan bulan Safar. Oleh sebab itu kita tim mau menarik sisi gaib untuk menjelaskan ada misteri apa di bulan itu. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang selama ini sudah sangat membantu mendukung channel-channel kita bisa berkembang. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya sedulur, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh beliau Bapak Yamroni. Assalamualaikum. Sehat nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Nggih. Monggo Pak, dimulai proses mediumisasinya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dibersihkan semua hubungan di atas dari nabi dan dikeluarkan semua, dibersihkan semua di hati nabi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Roh dan semua jasad yang bersama dengan kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan di bulan September ada misteri apa yang bertepatan dengan bulan Safar, yang sebenarnya bisa menjelaskan tertarik yang sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah
makhluk dalam tubuh yang sempurna, yang rezekinya mensukan tapi mendatangkan sempurna. Allah, kita suara terbuka bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Allah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, panjenengan ini siapa nggih? Nama saya Abdullah. Nggih. Panjenengan sosok apa? Saya bangsa ruh dari Kayangan. Nggih. Kok panjenengan sudah salam duluan apa sudah muslim? Alhamdulillah sudah muslim. Guys, sebelum kita ngobrol-ngobrol saya cek kebenaran dulu ya Mbak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong maka urus dari Kayangan dan mengaku sudah muslim. Jika berbohong tangannya terpotong-potong. Allah, sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mohon maaf Mbah, saya suguhin hidangan dulu nggih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sallallahu. Monggo Mbah, dinikmati hidangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gini Mbah, mohon maaf nggih kalau saya mengganggu panjenengan nggih. Iya. Ini mau Ada apa? tanya Mbah, sebenarnya itu ada misteri apa di bulan September dan bertepatan dengan bulan Safar itu sebenarnya ada misteri apa toh Mbah? Sebelumnya mohon maaf. Nggih. Sebatas yang diizinkan Nggih Mbah, nggih. bahwa bala bencana itu tiap tahunnya sudah pasti ditakdirkan sebagai bentuk peringatan pada umat manusia. 350.000 bencana yang semua itu memang sudah menjadi ketetapan. Namun ketetapan itu, jika sesuatu yang belum terjadi, bisa dirubah dengan doa maupun dengan sedekah. Jadi, ini sebagai bentuk peringatan untuk menghindarkan bala bencana. Maka perbanyaklah sedekah. Karena dengan sedekah itu bisa menolak bala bencana. Bala bencana itu bermacam-macam. Beribu-ribu jenis. Baik berupa bencana alam yang jenisnya bermacam-macam, ataupun bala yang bersifat huru-hara dan fitnah yang menimpa siapa saja yang dikehendaki.
maka dengan sedekah itulah bisa mencegah bala. Yang jika memang itu sudah ditakdirkan atau jadi ketetapan untuk menimpa manusia, namun sesuatu yang belum terjadi itu bisa dirubah dengan sedekah tersebut. Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Semua terjadi juga atas izin dan kehendak Allah. Namun sekali lagi, bahwa kehendak Allah juga tak lepas dari prasangka hambanya. Berarti di bulan September bertepatan dengan bulan Safar itu Allah akan menurunkan bala ya Mbah ya? Ya, 350.000 bala. Gini, kan ini kan lagi viral-viralnya banyak badan-badan yang ahli masalah bencana-bencana itu. Apa benar Mbah gempa Megatrust itu akan juga terjadi di bulan itu? Oh benar Mbah? Sesuatu yang belum terjadi jangan dipastikan ketetapan tanggal ataupun tahun. Jika itu sekedar untuk prediksi, untuk berhati-hati silakan. Tapi sekali lagi jangan menetapkan tanggal dan kejadian. Jangan sampai kita mendahului apa yang belum terjadi. Namun begitu, sebuah bencana yang terjadi di bumi ini semua juga tak lepas dari perbuatan manusia itu sendiri yang terlalu memuja nafsu, banyaknya kemaksiatan, kesirikan, dan kedoliman-kedoliman yang lain. Sebetulnya bencana yang dikatakan bencana yang sangat besar itu memang suatu saat terjadi, sebagaimana siklus peradaban perputaran alam semesta ini. Dan bencana-bencana yang besar yang terjadi di zaman dahulu yang bersifat menyeluruh sudah terjadi, yang bersifat global menyeluruh seluruh penjuru bumi ini. Sejak dari awal dulu peradaban yang awal bangsa manusia ini, bencana dahsyat yang sungguh luar biasa. Karena sesuai dengan siklus perputaran zaman itu, orang Jawa mengatakan cokro manggilingan itu adalah suatu siklus perputaran peradaban, yang mana banyak manusia sudah berbuat maksiat, kesirikan, kemunafikan, fitnah, peperangan, perzinahan, sudah pasti akan dibersihkan untuk memurnikan kembali bumi ini, karena beban berat
yang diterima bumi akibat ulah kemaksiatan manusia. Dulu ada mungkin orang Jawa, orang Nusantara zaman dulu menyebut dengan istilah sangkakala. Yang sangkakala pertama dulu terjadi bencana yang luar biasa karena untuk membersihkan manusia-manusia yang dolim pada saat itu. Masa peradaban pertama. Kemudian ketika sudah terjadi kehancuran dan pembersihan, dimulailah peradaban baru. Yang mana peradaban baru itu masih berpegang teguh pada ajaran tauhid. Lalu berkembang lagi manusia yang lama-kelamaan juga kembali melakukan kemaksiatan dan kesyirikan. Kemudian dibersihkan lagi dengan bencana yang sifatnya global, menyeluruh, yang mana sangkakala pertama sebelum kenabian Nabi Nuh. Sangkakala kedua pada saat kenabian Nabi Nuh. Dan sangkakala ketiga setelah kenabian Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan saat ini kita menjelang sangkakala keempat, yang orang menyebutnya akan terjadi tsunami yang besar, berpuluh-puluh kilometer tsunami. Gunung-gunung Merapi, gunung-gunung berapi yang ada di dasar laut semua akan meletus, terutama gunung-gunung Merapi yang ada di bagian utara negeri ini. Banyak gunung-gunung Merapi di dasar laut yang jika nanti meletus bersamaan akan banyak menenggelamkan pulau-pulau yang ada di penjuru dunia. Berarti kan gini ya Mbah, manusia itu hanya bisa memprediksi dengan diberikan sedikit bocoran rahasia. Sebab juga tetap terpengaruh dengan proses alam yang terjadi. Tetap ada tanda-tanda. Tapi sekali lagi, sesuatu yang belum terjadi jangan ditepatkan tanggalnya atau bulannya atau apanya. Yang jelas bahwa setiap tahun ini memang ada bencana-bencana yang kecil maupun yang agak besar. Namun untuk mengantisipasi dan mencegah bala itu mengenai diri masing-masing, maka sesuai dengan hadis Nabi, banyak bersedekah, sebab sedekah itu menolak bala bencana setiap individu manusia itu. Jangan sampai nanti jika bencana terjadi, manusia dalam keadaan bermaksiat, makanya
perlu untuk selalu mawas diri, sadar diri, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Jika suatu saat terjadi bencana, kita dalam keadaan berzikir, dalam keadaan beramal yang baik. Jangan sampai saat musibah datang, manusia atau siapapun dalam keadaan bermaksiat. Itu yang harus dihindari. Berarti gini ya Mbah, yang paling berbahaya bencana atau bala yang paling menakutkan itu kalau manusia itu tidak bisa menguasai hawa nafsu, itu yang paling mengerikan sendiri sebenarnya malah ya Mbah ya. Iya. Bukan banjir atau tsunami itu yang mengerikan. Jika suatu saat terjadi bencana, tapi manusia dalam keadaan berzikir, dalam keadaan mendekatkan diri pada Tuhan, insya Allah, seandainya dia terimbas dari bencana itu, dia akan kembali ke hadirat Tuhan dalam keadaan husnul khotimah. Yang harus diwaspadai adalah jangan sampai kita terimbas dari bencana tersebut dalam keadaan bermaksiat ataupun berbuat dolim atau dalam posisi kekafiran. Ya, seperti itu. Apalagi ini sudah menginjak detik-detik akhir zaman yang bencana akan menyeluruh dan dahsyat karena banyaknya beban yang ditanggung oleh alam itu karena menahan energi buruk yang keluar dari maksiat manusia. Dan memang itu sudah proses alam. Jika manusia, penduduk bumi ini, jumlah penduduknya sudah di atas ambang populasi yang sangat banyak dan banyak berbuat maksiat, secara otomatis alam sendiri yang akan bergejolak, dan semua itu juga atas izin dan kehendak Tuhan yang Maha Pencipta. Ya udah Mbah, terima kasih atas informasinya ya Mbah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kehati-hatian, kewaspadaan, mawas diri kepada manusia agar selalu bertaubat dan berbuat kepada Allah. Semoga saja banyak yang sadar, menyadari sesadar-sadarnya bahwa ini adalah memasuki zaman pembersihan. Jangan terlena dengan kehidupan duniawi. Jangan terlena dengan kemilau gemerlapnya harta benda dunia. Semua tidak ada harganya jika bala bencana itu datang. Semua akan hancur, sebab dunia ini hanyalah tipuan belaka. Dan tempat kembalinya ya tetap di alam kubur ya Mbah kembali. Iya. Maka berhati-hati
jangan sampai kita dalam menghadapi bencana ini dalam kondisi yang tidak ingat kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Itu saja pesan saya. Terima kasih nggih Mbah. Monggo panjenengan undur diri melanjutkan tugas. Jika kami menanggapi keadaan panjenengan banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbah. Ya, terima kasih diundang kemari. Ya, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sekian pemirsa dialog kita dengan sosok gaib yang mengaku ruh dari Kayangan. Beliau tadi menjelaskan bahwa di bulan Safar itu memang setiap setahun itu Allah akan menurunkan balak 350.000 balak, dan itu tidak orang iman ataupun orang yang tidak beriman semua akan mendapatkan seperti itu. Tetapi beliau tadi menjelaskan setiap apapun yang terjadi itu memang sudah kehendak Allah. Tetapi seandainya belum terjadi, manusia itu masih diberi kesempatan untuk selalu berdoa dan berusaha. Dan sosok gaib tadi sangat menekankan bahwa yang bisa mencegah balak dari Allah itu yang paling efektif, paling ampuh itu adalah dengan cara bersedekah. Karena sudah banyak dijelaskan di Al-Quran dan di Sunnah Kanjeng Nabi itu bahwa sedekah itu akan menolak ataupun mencegah balak-balak yang turun dari Allah sebagai ujian manusia. Saya tekankan sedulur semuanya, jangan 100% percaya apa yang dikatakan sosok gaib ini tadi, karena kebenaran itu mutlak hak milik Allah. Sebagai manusia ya kita mengambil segi positifnya saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah wawasan pengetahuan, dan semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami tim mohon undur diri. Jika banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.